hati yang terpikat oleh harta, kekayaan, dan keindahan ciptaan Tuhan. Ini tema yang menarik untuk kita bahas hari ini. Ya, hati yang terpikat oleh harta, kekayaan, dan keindahan ciptaan Tuhan. Dari Ayub 31 ayat 24 sampai dengan 28. Ayub 31 ayat 24 sampai dengan 28. Ayub 31 ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indah, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ya. Terpikat. Tahu artinya terpikat? Hah? Terpikat? Apa itu terpikat? Terpikat artinya tertarik, terpesona, terpukau, tertawan, terpincut atau terpaut. Itu dia terpikat. Ya, sama itu ya, terpikat, tertarik, terpesona, terpukau, tertawan, terpincut atau terpaut. Jadi kalau dikatakan hati yang terpikat oleh harta dan keindahan ciptaan Tuhan, yaitu hati yang tertarik, yang terpesona, yang terpukau, tertawan, terpincut atau terpaut oleh harta dan keindahan ciptaan Tuhan. Nangkap sampai di sini? Ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat pesan firman Tuhan hari ini, hati-hati dengan hatimu, jangan sampai terpikat oleh harta, kekayaan, dan ciptaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dengan hatimu, jangan sampai terpikat oleh harta, kekayaan, dan ciptaan Tuhan. Hatimu dengan hatiku, hati saudara dengan hatiku harus terpikat oleh Tuhan, oleh pribadinya, bukan ciptaannya, apalagi harta. Ulangan salamin. Iya kan? Sebab kalau hatimu itu sudah terpikat oleh harta, kekayaan, hatiku sudah terpikat oleh harta, kekayaan, dan ciptaan Tuhan, maka akan dengan mudahnya saudara dan saya akan mengingkari Tuhan. Maka tidak akan segan-segan saudara dan saya akan mengingkari Tuhan. Tahu maksudnya mengingkari Tuhan? Tidak mengakui, menyangkal Tuhan. Ya. Makanya disebut kejahatan. Memang sudah jahat. Memang sudah jahat kalau sudah begini. Memang sudah jahat bagi Tuhan kalau sampai saudara dan saya mengingkari Tuhan, menyangkal
bicara matahari dan bulan itu kan bicara ciptaan. Supaya nangkap emas dan perak, bicara harta kekayaan. Jadi hati-hati. Jadi hati saudara dan saya harus terpikat kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau hati sudah terpikat oleh harta kekayaan, terpikat oleh ciptaan Tuhan, udah repot. Maka saya katakan tadi, nggak segan-segan mengingkari Tuhan, nggak segan-segan menyangkali Tuhan, nggak segan-segan mengakui Tuhan. Coba kenapa hari Minggu orang banyak pergi ke pemandangan, ke tempat wisata pemandangan yang indah. Mereka tahu, orang-orang Kristen tahu bahwa hari Minggu itu wajib beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berhenti dari segala usaha dan pekerjaanmu. Tapi kenapa mereka berani menentang itu? Pergi ke tempat-tempat indah, pemandangan ciptaan Tuhan yang indah. Karena pemandangan itu sudah memikat hatinya. Tuhan bilang gak boleh bekerja hari Minggu. Oh Pak Pendeta, kamu asal ngomong aja, hari Minggu banyak jualan, banyak pembeli. Kalau saya gak punya uang, mau gak kasih aku makan? Kenapa bisa begitu? Karena hatinya sudah terpikat oleh uang, oleh harta. Akhirnya dia mengingkari Tuhan, berani mengingkari firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi, hati-hati. Hatimu terpikat oleh apa? Oh, wah, saya nggak ada Pak terpikat oleh harta. Ada. Dan hampir semua yang ada di tempat ini masih terpikat oleh harta. Iya kan? Masih akui aja Bapak Ibu. Kalau udah terpikat harta, Pak, nggak mungkin aku ini bisa aja. Jangan saudara, kita bisa tetap beribadah sama Tuhan loh. Walaupun hati kita udah terpikat dengan yang lain, kita masih bisa tetap beribadah. Tapi itu hanya sekedar adanya. Kadang-kadang hanya karena kita banyak alasan, banyak hal. Malu dilihat orang, Mas hari Minggu saya nggak ke gereja. Nggak enak nanti sama Pak Pendeta. Nggak enak nanti aku nggak diberkati Tuhan. Bukan karena hatimu terpikat pada Tuhan. Beda orang yang beribadah sama Tuhan karena hatinya terpikat pada Tuhan. Beda Bapak Ibu. Beda nggak? Beda. Siapapun akan dia lawan yang mencoba-coba menghentikannya beribadah dari Tuhan. Itu tandanya hatinya sudah terpikat pada Tuhan. Dia akan lawan itu. Mati tahu. Ya kan? Nah kita enggak. Lebih baik kita mengundurkan diri sedikit dari Tuhan demi harta. Cari zona nyaman dari orang-orang. Jadi itu udah bisa. Udah tanda bahwa hati saudara tidak perlu terpikat sama Tuhan dulu. Orang kalau hatinya sudah terpikat pada Tuhan, itu firman Tuhan harga mati. Haleluya. Firman Tuhan, perintah Tuhan, aturan Tuhan dan sebagainya itu bagi dia sudah harga mati tuh. Namanya hatinya sudah terpikat. Sudah terpesona dia. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Tahu kan? Artinya kalau hatimu sudah terpikat oleh Tuhan, kalau hatimu sudah mempesona pada Tuhan, nggak ada lagi keraguan di dalam dirimu. Nggak ada lagi kau ragu. Aduh, bulan ini banyak kali pengeluaran. Kalau bisa kita aturlah cara gimana. Kita kurangi dulu lah bulan ini banyak kali pengeluaran. Udah, apapun kata Pak suruh bintang itu biarlah. Haleluya. Karena saya pun kadang-kadang diserang oleh itu Bapak Ibu. Iblis itu begitu hebat.
Ketika banyak beban hidup, iblis itu bekerja menyerang hati kita supaya hati jangan sampai terpikat pada Tuhan, supaya hati diarahkan terpikat oleh yang lain, terpikat oleh uang, harta, kekayaan dan sebagainya. Makanya saya bilang tadi, nggak segan-segan kita mengingkari Tuhan, nggak segan-segan lagi orang mengingkari firman. Benarnya Pak, ada tertulis begini, betul kan itu Pak, aku akuinya. Tapi kan, nah itu mengingkari. Iya kan? Karena hatinya nggak terpikat ke situ. Kalau sudah terpikat, tidak ada tapi-tapi. Gak ada apa-apa. Ini udah berulang kali mau saya sampaikan ini. Berulang-ulang, bahkan mulai gereja ini dirintis, selalu saya katakan jangan berhalakan ciptaan Tuhan. Jangan berhalakan ciptaan Tuhan seindah apapun itu. Karena begitu kau berhalakan, kau akan ingkari Tuhan gara-gara itu. Kau akan tantang Tuhan gara-gara itu. Makanya gak heran-heran, demi menikmati ciptaan Tuhan yang dianggap indah dan luar biasa, memang indah, orang berani bayar harga. Orang berani bayar harga berapapun ke Danau Toba, Bapak Ibu, hanya untuk menikmati keindahan Danau Toba. Tapi orang gak berani bayar harga demi menikmati pribadi Tuhan dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan, gak berani bayar harga. Itulah salah satu menandakan bahwa hati manusia ini, bahwa hati orang Kristen belum terpikat oleh Kristus, oleh Yesus, oleh Tuhan Allah Bapa, Allah Israel. Coba bayangin, untuk menikmati ciptaan Tuhan yang indah, orang berani bawa satu keluarga, bahkan menginap, berhari-hari menghabiskan uang jutaan-jutaan, walaupun melelahkan di sana, rasa capek yang luar biasa, pulang sudah capek, mereka nggak peduli. Tapi untuk urusan pribadi Tuhan, hanya sekian jam sudah gelisah, hanya sekian jam sudah malas. Padahal sebenarnya lebih indah pribadinya. Ketika kita dalam hadiratnya menyembah, masuk dalam hadiratnya, menikmati pribadinya sungguh-sungguh, itu jauh lebih indah daripada ciptaannya. Gak ada apa-apanya. Dan lebih indah dari emas permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Ya kan? Lebih apa tadi? Madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Nggak ada. Harta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pribadinya. Nggak salah punya harta, nggak salah. Ya. Tapi kalau sampai kau punya harta, karena kau dipikat oleh harta, lalu kau mengingkari Tuhan, lalu kau punya harta, itu yang repot. Susah. Orang kalau udah dipikat oleh harta, oleh uang, kekayaan, nggak bisa dibawa melekat pada Tuhan, nggak bisa. Dia akan selalu ada banyak alasan. Ini masa depan, ini begini, ini begitu. Iya kan? Akhirnya apa?
perkataan hamba takut itu belum hilang dari kehidupan kita, kita akan menantang Tuhan. Kita nggak akan segan-segan mengingkari Tuhan, mengingkari perkataan-perkataan Tuhan, Bapak Ibu. Kita lebih memilih perkataan-perkataan nenek moyang, perkataan-perkataan orang-orang zaman dahulu. Emangat doh, bulu sudah mula, dong kucuh partitami. Shalom. Ini harus jadi perlindungan. Kita apapun yang ada di bawah roda, makanya saya bilang selalu, perhatikan setiap orang yang datang kemari. Hampir rata-rata orang yang kaya tapi bermasalah. Berarti pertanyaannya, kekayaan nggak bisa menjamin. Toh juga mereka membutuhkan Tuhan nangis-nangis. Ada apa masalah, Bapak Ibu? Ada apa masalah? Bahkan kita sering melayani yang satu keluarga pun terkena masalah. Bisa hartanya menyelamatkan, bisa uangnya menolong dia, bisa dia disembuhkan, dengan uangnya nggak bisa. Tapi kenapa manusia atau kenapa orang Kristen sampai hari ini masih menaruh kepercayaan kepada harta kekayaan, kepada uang? Seolah-olah kalau sudah punya uang banyak nanti wow, terjaminlah hidupku. Enggak terjamin. Tuhan yang menjamin. Haleluya. Tahu mau tanda yang salah nih. Yang rumahnya dibakar, ketemu uang berkarung-karung. Daftar pendemo diserahkan, nggak tahu dolar semua. Jam tangan saja pun harga 11 miliar. Bayangin jam tangan 11 miliar. Jam tangan Richard, merek Richard. Saya tanya saudara, kalau anda saudara pegang itu, yang 11 miliar itu, sampai pusuk kau di tanah, nggak habis itu. Nggak usah 11M, 1M aja. Tapi ada artinya. Punya hanya karena satu kucing peliharaan yang harganya sekian juta, dibawa pendemo nangis-nangis istrinya, pulangkan kucingku. Kucing mahal itu. Bayangin sampai segitunya loh. Untuk hal-hal yang berurusan dengan uang bisa dia menangis. Kita pun seperti itu, hanya karena urusan harta, uang dan sebagainya kita bisa nangis loh. Tapi urusan Tuhan kita susah nangis. Susah kita nangis menyembah pada Tuhan, terharu kepada pribadinya, susah. Menikmati kebaikannya, mengucap syukur, mengatakan terima kasih, sungguh Engkau baik Tuhan. Susah. Tapi kalau sudah kehilangan uang, tidur pun kau nggak bisa. Kehilangan harta, kita bisa jadi singa. Iya kan? Kehilangan harta bisa jadi singa. Kau betul. Lampu hilang betul. Itu tandanya hati kita masih terpikat di situ. Amin. Maka saya bilang, ayo hati ini beresin di hadapan Tuhan.
masih kau temukan hal-hal lain memikat hatimu belum sepenuhnya pada Tuhan, meraup sama Tuhan, bilang Tuhan, Tuhan ampuni aku Bapak, ampuni Tuhan, ampuni hatiku ini Tuhan belum sepenuhnya terpikat olehmu, ampuni aku. Bilang sama Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan tempatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Apa katanya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saya selalu berkata sama Tuhan, apapun akan ku lakukan, yang penting kau bahagia. Yang penting kau bahagia. Apapun akan ku lakukan. Oh saudara, kenapa pada akhirnya saya harus buat nomor rekening saya di media sosial? Itu bukan karena saya mau menggarap Satan, bukan. Karena saya lihat saudara Bapak Ibu yang saya gembalakan, Tuhan yang saya gembalakan seperti ini, mereka pun makan secukupnya, gak ada yang orang kaya. Tuhan, saya gak mau berdosa, biarlah dengan cara ini, kalau sudah kiranya engkau menjamah orang ketika dia melihat ini dia berbagi berkat, ya puji Tuhan, haleluya. Agar pelayanan ini Tuhan bisa bertumbuh, bisa berjalan, bisa berkembang. Sebab saya butuh dana, bukan dana untuk beli mobil, ganti sepeda motor, tidak. Tapi bagaimana Tuhan power of God ini bisa berkembang? Bagaimana media, pelayanan kami lewat media makin membaik. Saya kelak nanti sebentar Tuhan, saya butuh kamera digital, saya masih butuh komputer, laptop dan sebagainya. Saya butuh uang sekian ratus juta Tuhan. Itulah pada akhirnya saya taruh di situ Bapak Ibu. Walaupun sampai hari ini belum Tuhan jawab. Tujuan saya supaya saya nggak membebani jemaat terlalu berat. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang menghubungi saya, hamba Tuhan beneran. Saya nggak bohong. Kenapa Bapak begitu? Saya jelasin. Makanya saya buat di situ, kalau hati terjamah dan tergerak, kan saya buat di situ. Jadi nggak ada kata-kata mengemis, nggak ada. Saudara yang ingin menolong pelayan kami, nggak ada di situ kata-kata di situ. Saya hanya bilang kalau hati saudara digerakkan oleh Tuhan. Makanya saya ini juga ada firman Tuhan di bawah kan, memberilah dengan tulus kan, dengan kesungguhan hati. Ya. Saya selalu rindu untuk berbuat yang lebih gila lagi untuk Tuhan. Yang paling kuat dalam hati saya, Tuhan itu harus terjadi. Rehab gratis, tempat anak asuh harus. Dan setelah saya hitung-hitung di kamar, saya kalkulasikan, itu butuh dana ratusan juta. Dari mana? Gak ada tujuan lain selain daripada Tuhan, yang penting kau senang. Yang penting kau senang. Bukan saya senang, enggak. Tuhan senang. Tuhan senang.
tidak menjadi terbebani. Seperti kata firman Tuhan dalam kitab mana itu yang dikatakan kau membebaniku, kata. Seringkali memang gereja nggak sadar membebani Tuhan. Membebani dalam arti kata bukan membebani dia ya karena soal-soal ini kan. Artinya kita nggak pernah mau terlibat bagi Tuhan. Kita hanya memperalat Tuhan. Makanya dia bilang kamu membebaniku. Haleluya. Amin ya. Mari kita cek hati kita. Kalau hatimu masih terpikat oleh harta kekayaan, terpikat oleh yang lain apapun itu, meraung sama Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Ampuni aku. Taruh kepercayaanmu pada Tuhan. Taruh. Minggu semalam kan udah saya saksikan. Enggak apa-apa, saya kan berarti menyaksikan apa yang saya alami, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya saudara makin bangkit daripada orang lain ku saksikan. Ya. Haleluya. Tapi ku saksikan bukan supaya nanti saudara minta, bukan. Kemarin kan udah saya saksikan bagaimana kami mau bayar uang sekolah si Mika, siapa. Dia ada uang. 2 puasa tuh pagi-pagi udah habis ini semua. Tiba-tiba lagi si kakak nelpon harus butuh uang lagi karena buku yang kemarin yang saya bawa Pak bekasnya Kak Sintara katanya nggak dipakai lagi, harus buku baru semua. Jadi harus ada lagi sekian ratus ribu. Lalu Bu Gembala bilang sama dia, tenang saja. Datang Bu Gembala, kata Bapak tenang aja, santai. Ya, karena saya percaya pada dia. Percaya Bapak. Lalu semalam saya 2 puasa lagi. Semalam saya 2 puasa Bapak. Ada 3 hal yang saya minta sama Tuhan, termasuk itu. Tuhan, aku butuh uang lagi. Itu pakai hampir sama jamnya seperti yang kemarin, hampir sama. Kalau saya nggak salah berkisar jam 9-10. Tiba-tiba banking saya bunyi, ting, saya buka. Ini kalau bisa minggu depan saya suruh dia pulang untuk mengambil uangnya. Keren nggak Tuhan ya? Iya. Itu kalau kita tak menaruh kepercayaan sama. Kenapa kok susah? Hanya untuk urusan-urusan sekian. Kau harus jungkir balik. Kau harus ingkari Tuhan baru kau dapat. Karena kau taruh percayamu ke situ. Mulut berkata percaya sama Tuhan, padahal sebenarnya enggak, hati tidak. Yang lebih cerobohnya lagi kita menaruh percaya kepada diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Kalau nanti ku ginikan, kalau aku nanti begini, aku bekerja keras, percayanya aku, hidupku akan pulih, kekayaanku akan begini, ya kan, bener gak? Bisa nggak tercapai? Bisa, tapi nanti endingnya itu akan Tuhan habiskan. Dengan cara bagaimana? Ditaruhkan satu penyakit dalam tubuhmu. Kalau tidak dalam tubuh anak-anakmu, selesai sudah uang yang kau perjuangkan. Tubuhmu sudah habis, capek ngumpulin uang. Hanya sekian minggu di rumah sakit, terkuras. Yang diperjuangkan bertahun-tahun sampai mengingkari Tuhan, bayangin. Saya bilang seringkali orang datang kemarin nangis-nangis, gak ada yang kurang dalam hidup kami ya Bang, tapi begini
yang memukul kita, sakitnya setengah mati. Iya, kalau cepat-cepat Tuhan pulihkan ini. Saudara pikir gampang mengembalikan hati Tuhan kalau Tuhan sudah berpaling dari saudara? Oh, nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Nggak segampang yang saudara pikirkan. Karena apa? Sudah terlalu lama kadang-kadang kita nggak sadar, bertahun-tahun, puluhan tahun kita mendukakan hati Tuhan. Kita berpaling dari Tuhan sesuka hati kita. Kita nggak mau dipikat oleh Tuhan. Kita senangnya dipikat oleh yang lain, kesenangan-kesenangan dunia ini. Tapi begitu dia yang berpaling, hidupmu kacau balau. Nangis kita menjerit. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Jadi untuk Tuhan menyatakan jalannya, kau harus sampai memberikan hati dan jiwamu pada Tuhan. Kalau enggak, jangan harap itu. Kau akan tetap berjalan dengan jalanmu. Kau akan kelelahan, kau akan capek. Capek kau sampai hari tua. Dan lebih tragisnya, di hari tua kau menderita. Yang harusnya kau di hari tua digendong oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti Musa sampai putih rambutnya digendong oleh Tuhan. Nah, kau tidak. Di masa tuamu kau tetap merang-rang kecapean hanya untuk urusan makan, dan sampai masuk ke liang kubur. Itu yang saudara mau? Saya bilang sama ibu, nggak apa-apa hari ini kita bersusah payah, tapi satu hal yang kau rindukan, nanti kita di hari tua bahagia. Ya benar saja. Kita nggak mau seperti yang lain, sampai tua dan mati menderita lagi di ruang ICU. Karena di hatinya nggak ada Tuhan. Kalau Tuhan nggak sampai jadi segalanya bagimu, udahlah, selesai kan? Benar, ini bukan kata kutukan, benar. Bukan kata kutukan. Saya udah bilang Tuhan itu bukan harga murahan. Tuhan itu bukan gampangan. Kita belajar dari Alkitab. Orang-orang yang mengalami Tuhan luar biasa, mereka bayar harga. Mereka persembahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya. Lihat para nabi dan rasul, sampai ada yang terangkat. Elia terangkat karena apa? Dia berani taruhkan nyawanya demi Tuhan. Wajar dia terangkat hidup-hidup ke surga. Jadi bukan mempertaruhkan Tuhan demi nyawa, bukan. Pertaruhkan
engkau akan terperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Amin. Bayangin pada zaman Elia, hanya dia satu-satunya yang berani menegakkan kebenaran Tuhan. Bahkan nabi-nabi pada waktu itu banyak yang tidak ikut sama dia, tapi ikut kepada Jezebel, si ratu si kurang ajar. Banyak hamba Tuhan pada waktu itu, nabi-nabi yang berkhianat, takut kepada pemerintahan Jezebel, tapi nggak takut pada Tuhan. Tapi Elia tidak. Dia siap tantang mereka semua, bertaruhnya nyawa, walaupun dia sempat gemetar. Itu wajar, dari kedagingannya dia lari ke gunung. Tapi pada akhirnya Tuhan kuatkan dia. Dia bangun, bangkit. Lalu dia sadar, dia hadapi semua. Dia bantai semua nabi-nabi palsu si kurang ajar itu, 450 nabi Baal. Dan itu menjadi sesuatu penilaian yang besar bagi Tuhan untuk dia. Dan Tuhan bilang, waktunya kau angkat, berikan jubahmu kepada Elisa. Elisa juga salah satu pada waktu itu yang hanya mau mengikut dia. Yang pro sama Elia hanya Elisa pada waktu itu. Wajah urapan itu dipindahkan kepada Elisa. Maka lahirlah generasi Elia pada waktu itu, Elisa. Elia terangkat digantikan oleh Elisa. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pada akhir zaman nanti sebelum Yesus datang, roh Elia akan kembali turun. Elia di akhir zaman akan lahir lagi. Elia yang dimaksud adalah orang-orang nabi-nabi hamba Tuhan yang berani bertaruh nyawa demi kebenaran, demi firman Tuhan, demi ajaran Tuhan, siap bertaruh nyawa. Bukan menggadaikan Tuhan demi nyawa, bukan menggadaikan kebenaran firman Tuhan demi nyawa, itu sama. Mau kita mau nggak makin nona kan gitu. Haleluya. Jadi jangan sampai taruh kepercayaanmu kepada uang harta, bahwa masa depanmu ada di situ. Tidak, masa depan kita di tangan Tuhan. Masa depan kita di tangan Tuhan. Saya sangat bersyukur setelah berita kami masukkan ke asrama, itu banyak mengubah hidupnya. Oh, saudara, apa yang dia bilang? Semua yang Bapak bilang benar. Semua yang Bapak bilang selama ini benar. Semua benar, Pak. Dia melihat Bapak Ibu bagaimana, karena semua di dalam. Aku anak-anak pendek. Dia selama itu semua anak pendek. Dia selama sekolah petang. Dan dia lihat bagaimana kehidupan mereka. Begitu dunia. Ngiri banget ya. Udah, kau jangan terpengaruh. Sama enggak? Beberapa yang harus ditaruh ini. Pak, sini panggil. Sekarang kan SKT kan? Lebih parah, Pak. Memang pendidikannya keras. Bayangin anak-anak pendeta jahat. Karena saya sampaikan ya Pak, firman Tuhan, Pak, aku dibenci. Padahal anak-anak pendeta. Saya bilang ya udah, gak apa-apa. Penting kamu bertahan, jangan sampai terkontaminasi.
hamba Tuhan yang rela mempertaruhkan nyawa, bukan mengorbankan Tuhan lagi, karena korbannya Tuhan hanya satu kali. Selanjutnya kau yang harus berkorban sama Tuhan. Jangan peralat Tuhan, jangan ikuti jejak mereka. Gak apa-apa dibilangin kolot, gak apa-apa dibilangin so hebat kau, gak apa-apa. Saudara juga seperti itu, gak apa-apa. Gak apa-apa orang bilang, oh boleh oh namanya situngin, gak apa-apa. Amin. Jangan tergoncang imanmu gara-gara itu. Jangan tergoncang kepercayaanmu pada Tuhan gara-gara itu. Ya tiup mah Tuhan bi kata ya, iya memang tiup Tuhan ku bilang. Dia anak tiup betul lu tiup bukan? Firman Tuhan berkata berpegang kepada Tuhan. Ya mereka nggak tahu kebenaran firman karena nggak pernah diajarkan. Makanya mereka pegang yang lain. Mereka nggak berpegang pada Tuhan. Tuhan itu hanya sekedar aja. Hanya sebatas sebuah cerita-cerita dongeng-dongeng. Haleluya. Yakin mulai hari ini dan seterusnya hatimu terpikat oleh Tuhan. Amin. Iya. Kita kembali kepada Raja Salomo. Memang dalam perikop kitab Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 di atas perikopnya memang judulnya apa di situ? Coba lihat. 1 Raja-Raja 11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dikatakan itu Salomo itu jatuh karena penyembahan berhala, tapi penyebabnya dia penyembahan berhala ini yang mau saya jelaskan. Itu berhubungan dengan harta. Sudah pernah jelaskan waktu ibadah Misbah Dupa. Hati Salomo itu terpikat oleh kekayaan perempuan asing, yaitu perempuan-perempuan suku Moab, suku Amon, suku Edom, suku Sidon dan suku Het yang bangsawan, yang kaya, cantik, kaya. Itu awalnya dia terpikat. Yang tadinya dulunya dia terpikat oleh Tuhan, akhirnya dia terpikat oleh wanita cantik yang bangsawan. Keturunan bangsawan, keturunan orang kaya. Dan lanjut seterusnya sampai perempuan kaum bangsawan itu, keturunan kaum bangsawan itu membawa dia kepada penyembahan berhala. Makin hancur dia. Ayo kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 4. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 4. Ayo mari baca sama-sama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon. Maksudnya ini suku ya, suku Moab, suku Amon, Edom, Sidon dan Het. Terus padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Padahal sudah dilarang, jangan bergaul. Karena kenapa? Suku-suku yang tadi itu memang mereka kaum bangsawan, orang-orang kaya memang. Tapi orang-orang kaya yang masih menyembah berhala, masih menyembah patung-patung, masih menyembah nenek moyang. Fungsi dulu-dulu itu masih disembah. Terus dan sebagainya. Kalau saudara pelajari nanti tentang Moab, suku-suku ini dalam Alkitab, pelajari sejarahnya, itu mengerikan. Tuhan bilang jangan bergaul dengan mereka. Tapi Salomo
Salomo ini. Iya kan? Dilihatnya orang ini udah kaya-kaya, anak orang kaya, cantik-cantik pula, terpikat hatinya. Terus, di mana tadi? Bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Maksudnya kepada penyembahan berhalanya tadi ya, Tuhan yang lain di luar Tuhan. Nah, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Terus ia mempunyai 700 istri, padahal sudah punya 700 istri dari kaum bangsawan. Terus 300 gol. Istri-istrinya itu menarik hati daripada yang tadinya hatinya kepada Tuhan ditarik oleh wanita-wanita bangsawan yang cantik-cantik tadi, keturunan orang kaya kan ditarik. Akhirnya hatinya beralih dari Tuhan. Padahal udah kaya dia sebenarnya. Mungkin dia mikirkan, oh makin kaya ini mantap nih. Udah kaya, aku dapat pula nanti ini ke bangsawan, iya kan? Mungkin pemikirannya begitu. Ya. Terus, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lah, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allah seperti Daud ayahnya. Berarti tadinya sebelumnya hatinya masih terpaut. Tadi sudah saya jelaskan apa itu terpikat itu artinya termasuk juga tadi berpaut atau terpaut. Ya. Jadi sudah berubah Bapak Ibu. Ya, yang memikat hati Salomo sudah berubah. Yang tadinya Tuhan yang memikatnya, hatinya terpikat oleh Tuhan, berubah menjadi terpikat oleh wanita-wanita cantik dari kaum bangsawan. Kembali lagi ini saya sampaikan kepada saudara ini, para kaum anak muda, muda-mudi, wanita-wanita anak muda. Jangan karena ada di luar sana, katanya anak diraja hanya karena mamora, masih menyembah berhala, masih suka ke kuburan, hatimu terpikat sama dia karena ganteng, banyak lagi uangnya, pekerjaannya jelas. Lalu kau bilang, udahlah Pak Pendeta, baru minta, kata Tuhan ini jodohku, jangan pisahkan aku. Tahu Bapak Ibu, yang datang kemari banyak rata-rata yang datang kemari itu anak-anak gadis. Maaf, waktu gadisnya sudah dikarismatik, lalu menikah dengan orang-orang gereja tradisi yang masih melakukan penyembahan berhala. Pada akhirnya menikah, melahirkan anak-anak yang bermasalah, diserang sakit penyakit, diganggu kuasa kegelapan. Banyak di sini bersaksi. Pak Pendeta, ada mau aku bilang. Apa itu? Sebenarnya aku Pak Pendeta, gadis Pak Pendeta, mereka mati punya aku Pak Pendeta. Dulu aku suka nikmat Tuhan, suka aku ibadah, jumpa lagi sama suamiku ini, digoda-godanya aku. Terus ya cinta pula aku Pak, ganteng dia. Oh itu. Jadi kenapa sekarang kau sadar dia? Setelah Bapak kasih firman tadi, Bapak sadar aku memaksakan kehendakku sama Tuhan hanya karena suamiku. Telat. Coba waktu kau kelompok-kelompok dipisahkan, gantung gila aku kalau dipisahkan teo lah. Itu tujuan Tuhan. Ini yang ada gadis, hari ini kau sudah terlepas dari penyembahan berhala. Segala bentuk penyembahan berhala kau sudah terlepas, tapi begitu kau menikah dengan laki-laki penyembah berhala, kau akan kembali jadi penyembah berhala. Cinta kepada yang lain bisa menyeretmu kepada penyembahan berhala. Bukankah itu Salomo tadi? Begitu dia mencintai wanita-wanita itu, yang keturunan suku-suku yang masih menyembah berhala, akhirnya Salomo terseret karena cinta
juga karena dia lihat kaum bangsawan, keturunan orang kaya. Tahu kenapa akhirnya saya taruh pilihanku kepada Bu Gembala? Walaupun dulu calonnya orang kaya, pegawai bank, punya toko dan sebagainya, masa depan terjamin. Sampai bapakku marah-marah, nah dodong katanya, bebentuk apa pabrik-pabrik, karena dulu Gembala kerja pabrik, makanya kami nggak direstui. Sampai kami berumah tangga nggak mau mereka datang. Karena udah tahu dia, kan udah pernah saya bawa calon saya ini yang pegawai bank. Bayangin pegawai bank, makilat, 2 tahun udah makilat. Mana saya bawa ke kampung? Kalau orang kampung kan, ibu hamil bintang deh, hidup pun. Mang jago leho katanya. Kalau orang kita Batak kan, masih lah katanya. Ikan di kampung-kampung gitu kan, pantang bawa cewek yang berkilat-kilat. Ya itu memang cuma matang, memang jago-jago geling lah katanya. Tapi setelah saya perhatikan bagaimana kehidupannya Bapak, memang harta banyak, tapi jahat. Gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rajin ibadah Bapak Ibu, benar, rajin ibadah. Bersekat ibadah, benar. Rajin ibadah. Di semua bos ibadah. Bang gimana? Ya di kos ibadah juga. Oh saya tertarik nih, keren cewek rajin ibadah. Ibadah di mana kasih mati? Tapi belum sepenuhnya dikasih mati. Hanya jajan rohani. Jadi mereka kayak dikasih mati itu hanya jajan rohani, tapi masih di gereja tadi. Jadi penyembahan berhala masih berjalan. Sering saya lihat mereka bikin ini pesta-pesta. Itulah. Itu yang bersama Tuhan. Saya pikir ini kalau sama aku selesai ini bisa balik lagi kan? Tapi saudara sih pikir ya, setiap saya lihat gini, lain cewek ini macam benar. Kalau nyembah, ku Itulah alasan saya udah dapat jodoh sini, saya bilang jadi putus.
Andai kata saya lanjutkan, apakah saya ada di tempat ini? Jangan-jangan saya sudah jadi raja Pak. Tepuk lalu katanya kan. Akhirnya kita jadi raja perkata firman. Raja perkata firman. Jadi hati-hati. Enggak udah, saya terus akan sampaikan hati-hati dengan pasangan. Hati-hati, enggak apa-apa miskin. Yang penting dia takut akan Tuhan. Yang wanita-wanita, yang penting laki-laki yang kau lihat itu takut akan Tuhan. Apa kata firman Tuhan kalau kau menikah dengan laki-laki yang takut akan Tuhan? Coba lihat Mazmur berapa itu. Ayo. Harusnya ini yang anak gadis tahu, karena ini harus jadi peganganmu. Ini kriteria bagimu. Di Mazmur berapa itu? Mazmur yang wanita harusnya anak gadis harus tahu ayat ini. Mazmur 128. Ayo, ini yang anak gadis kau simpan ayat ini. Kalau ada laki-laki bertanya sama kau, boleh abang bertanya? Boleh, bilang. Gimana sih kriteria laki-laki sama adek? Bilang, oh gampang bang. Kriteria laki-laki ku adalah Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 5. Itu deh, buka Alkitab bang, bilang. Kalau itu ada sama kau jadi kita. Kalau enggak ada, haleluya anak gadis. Ayo baca anak gadis ini. Enggak usah ikut anak gadis ini. Ayo anak gadis, baca yang kencang. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 5. Ayo. Jom. Nyanyian siapa? Ya. Bahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Iya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan indah kedatanganmu. Iya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Iya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan. Apa katanya? Laki-laki yang takut, bukan laki-laki yang yang ganteng. Terus kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Kalau laki-lakimu, suamimu yang takut akan Tuhan, kau ambil yang takut akan Tuhan seumur hidupmu, kau akan bahagia. Iya. Tapi kalau yang kau ambil laki-laki yang tidak akan takut akan Tuhan seumur hidupmu, kau selama pernikahanmu kau akan menderita. Iya kan? Sigi-sigi nanti gede. Mau kemana bang? Bentar gede kau kan muncul. Tanya terus, sebentar lagi gede kan kau ribut gede. Di situ aja kau. Ribut kali muncul kau. Tahu orang Medan kan? Nanti udah terpaksa kau diam, tapi diam dengan hati yang menderita. Nangis pula kau di kamar. Betulnya rupanya aku sudah minta. Kalau sudah hidupku cinta palsu. Pulang dia. Tadi kau udah sakit hati kan? Pulang dia tambah sakit hati. Kenapa? Pulang dia bawa minuman. Buka dulu pintunya. Di luar itu kau. Kau bilang pulangi dulu lagi. Biar aku dobrak pintu ini. Nggak tahu mulutmu, nggak kau hargai apa aku suamimu. Anak dirajam tak? Suami itu kan kau. Dibuka pintu digampar kau. Paham?
akan Tuhan? Ada nggak begitu? Nggak mungkin. Kau akan berbagi. Anak-anakmu berbagi. Iya, karena dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau makan hasil dari payahan tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri siapa? Istri yang takut akan Tuhan. Seperti apa katanya? Pohon anggur yang subur di dalam rumah. Atau pohon yang subur hijau. Kalau diumpamakan dia secara lahiriah, segar matong buhini inak tenda, buhinya segar, perdagingonnya segar, enak segar, bahagia teruskan. Amat tangan Tuhan kan selalu tersenyum. Kita tengoknya suaminya lagi tidur, memang beruntung aku punya suami seperti ini. Takut akan Tuhan, puji Tuhan, haleluya, terpujilah engkau Bapa. Haleluya. Iya. Dia lihat lagi masuk ke kamar, tiba-tiba lagi sujud menyembah. Datang istri lah, bangun pagi-pagi jambilnya gitar kan, duduk aja apa katanya. Itu cintaku. Padahal ada cinta yang lain. Nangis istrinya di dapur mendengar. Takut tadi yang perempuan yang satu, suaminya takut akan Tuhan, tersenyum dia lihat suaminya lagi berdoa. Amin. Ini dia ke dapur. Bukan kasar dia. Kalau yang lain kan yang nggak tahu kan, lama-lama berdoa. Kalau yang tahu akan Tuhan kan enggak, udah masalah. Iya kan? Amin. Bila makan ya, pokoknya nggak apa-apa. Nah, suami nggak tahu akan Tuhan, apa kau bilang? Ini lu kau makan, gampang-gampang kan muncul kau ngomong kayak gitu. Aku mau makan nasi, tahu. Pemakan ini nak. Selesai kau. Itulah yang membuat wajahnya nggak segar, tubuhnya nggak segar, karena hatinya tertekan. Lama-lama terus kerempeng, keretang. Lama-lama berada pandangan kepada wanita lain. Dia lihat istri orang segar, padahal tak dirawat suaminya kan. Si tadi banyak masih bilang katanya. Belum uang berbinar-binar indah kan. Dia nggak tahu suami yang bersinar-sinar ini karena suaminya takut akan Tuhan. Anak-anaknya juga bahagia. Ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja bahagia. Jadi rusak. Kenapa? Karena nggak bahagia di tengah-tengah rumah tangga. Dia cari kebahagiaan di luar, kebahagiaan bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karena dia tidak temukan di rumah. Ingat, anak yang menemukan kebahagiaan di tengah-tengah rumah, sehari aja dia nggak di rumah, pusing dia. Tapi anak yang nggak menemukan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga, dia senang seharian di rumah, bahkan dia akan bermalam di rumah temannya. Kenapa? Dia temukan situ kebahagiaan. Rita, karena aku bilang hanya satu kali kalau dalam sebulan pulang, sebulan jangan apa, masa satu kali aku pulang sebulan, udah 2 kali lah, nggak bisa. Lama kali 1 bulan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini aja dia udah kangen. Mau pulang aku lupa. Karena dia tahu. Dan sampai hari ini pun orang ini nggak suka keluar rumah, lebih senang di rumah. Ya. Karena dia temukan kebahagiaan di rumah. Makanya kalau ada orang tua kemari bawa anaknya nangis-nangis, sebenarnya sederhana jawabannya. Harusnya nggak usah bertanya, kenapa lah ya abang yang gue abang di rumah abang bangun pagi-pagi abang, pergi abang pulang pagi-pagi abang.
bagian keluar? Ya? Gak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu. Seorang bapak, seorang laki-laki kalau bisa memberikan cinta kepada anak perempuannya, gak mungkin dia terseret dengan laki-laki di luar lalu dia berzina di masa mudanya. Gak mungkin. Saya bilang sama Bu Gembala, tadi aku waktu meninggalkan asrama dikejar kakak aku sampai ke gerbang, padahal anak asrama itu nggak boleh lewat gerbang. Kau pulang aja, nggak apa-apa, harus pantas sampai ke gerbang. Begitu udah naik ke bus dia tatap, terus saya lihat dari bus itu buruk ini ya, mungkin dia mikir nggak lagi aku sama orang bapak, pikirnya saya bisa rasakan Bapak Ibu. Saya di mobil itu melihat scanner mata, saya bisa rasakan itu. Dia merasa kehilangan. Dari tatapan matanya saya bisa tahu. Karena dia kalau di rumah memang dia betah di rumah. Orang ini betah di rumah. Saya kalau di luar saja pun orang ini udah kangen. Ini datang kita kan ada banyak kan orang tua, lebih baik lama-lama di luar itu katanya kan. Kenapa? Justru kalau orang tua pulang ke rumah, justru rumah seperti neraka bagi anak-anak. Nggak ada surga. Gimana mau ada surga? Suami nggak takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkat turun dari kepala turun ke janggut, lalu dia jumpa siapa kepalanya? Suami. Haleluya anak gadis. Ingat ini harus jadi peganganmu. Mazmur 128. Kau berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku mengimani firman-Mu. Mazmur 128. Aku imani Tuhan, aku percaya Kau akan kirimkan aku laki-laki yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu nih, tunggu dulu. Tadi kan takut akan Tuhan, berarti nggak ada kriteria lain. Jangan nanti datang takut akan Tuhan, maaf nih, maaf. Dia begini dia. Tapi takut akan Tuhan. Kau bilang Tuhan bukan ini. Atau datang dia naik sepeda. Aduh Pak, kata Pak Robin kan takut akan Tuhan. Naik apa bang? Itu ke sepeda. Salah ini. Salah ini. Udah salah ini Pak Bintang ini, udah salah ini. Tapi takut akan Tuhan. Tahu sini kan? Nik, orang apa itu? Yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Oh. Tapi jadi motivator dunia. Bahkan dia juga pengkhotbah dunia. Coba lihat istrinya, cantik. Apa kata istrinya? Nanti cari di YouTube kesaksian istrinya, tapi cari yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Waktu ada yang bertanya seperti kenapa kamu mau sama naik ini? Kan masih banyak laki-laki sempurna yang ganteng, punya tangan, punya kaki. Jawabnya apa? Saya nggak lihat itu. Saya hanya melihat dia laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukankah ketika dia takut akan Tuhan sudah sempurna hidupku? Lalu dia bilang, lihat hidupku sempurna. Suamiku tak kenal dengan kekurangannya. Memang dia semua dunia mengenal naik. Siapa nggak kenal sama dia? Seluruh dunia mengenal sampai hari ini. Dan hidupnya begitu diberkati oleh Tuhan. Bayan rumah dapat ton akan ting solusi lain. Lebih menderita. Habis itu lagi. Tiap malam kau dipaltari ya.
sikit-sikit dibentak, sikit-sikit dibentak. Bilang lagi, kau kurang ajar kau, katanya. Untuk apa? Makan itu gantengnya. Iya kan? Jangan terjebak dengan fisik. Jangan terjebak dengan fisik. Haleluya anak gadis. Tadi hanya apa? Takut akan Tuhan. Nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang takut akan Tuhan. Dan dia ganteng, dia kaya, nggak ada tambahnya. Pokoknya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sudah. Haleluya. Yang orang tua, ayo, makanya orang tua, mari anak-anak kita itu ditempah jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan tempah anak-anak punya urusan berkat, urusan kekayaan. Enggak itu jaminannya, enggak itu jaminannya. Makanya selalu saya bilang, ayo kalau ada orang yang kemari, kita udah bertahun-tahun merehab orang macam-macam, yang kaya raya dan sebagainya, lihat, perhatikan. Ternyata mereka nggak bahagia, nggak bahagia, nggak bahagia. Makanya kenapa saya nggak pilih jemaat yang kaya? Kalau saya berpikir menggembalakan orang kaya, saya nggak mau di sini. Tapi karena saya tahu kebahagiaan itu bukan jaminan dari harta. Buktinya kami bahagia dengan menggembalakan saudara. Saya tetap suka cita. Kalau saya kadang-kadang agak jengkel hanya karena jengkel tingkah laku aja. Ya kan? Haleluya. Amin. Siap hatimu terpikat oleh Tuhan, terpikat oleh harta, jangan lagi. Amin. Fokuskan hatimu terpikat oleh Tuhan.